Alhamdulillahirrabbilalamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Ramadanpedia, alhamdulillah pada saat ini sudah ada di tengah-tengah kita Dr. Andes Hamid SMPDI. Beliau adalah sebagai Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar masalah Ramadan, khususnya adalah masalah i'tikaf. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ingin saya tanyakan, dan ini muncul dari berbagai macam pertanyaan dari masyarakat yang mungkin masih merasa belum begitu yakin atau ingin mendapatkan satu kejelasan ini mengenai masalah i'tikaf. Nah, ini yang pertama Ustadz, kapan itu mulai masuk waktu i'tikaf dan kapan i'tikaf itu berakhir? Itu yang pertama Ustaz, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh STAI Al-Hidayah untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan masalah i'tikaf. Hanya sebelumnya perlu diketahui bahwa i'tikaf itu secara bahasa berarti diam, ya, diam. I'takafa ya'takifu i'tikafan, berdiam diri. Nah, kemudian dalam prakteknya, ya, bahwa yang dikatakan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, berdiam diri di masjid. Itu ya, walaupun secara makna i'tikaf adalah diam di rumah, diam di mana saja itu bisa. Tapi dalam pengertian istilah syariat bahwa i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Ya. Nah, ini satu kebiasaan, bahkan itu menjadi sunnah. Ya, sunnah bagi kita semua. Ya, di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu senantiasa melaksanakan i'tikaf. Dalam hadisnya yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kana ya'takiful asral awakhira min Ramadana hatta tawaffahullahu. Sungguhnya Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Berarti Rasulullah, ya, selama bulan Ramadan itu selalu beriktikaf. Ya, selalu beriktikaf selama bulan Ramadan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan satu sunnah. Kalau dihubungkan dengan masalah fikih, sunnah yang selalu Rasulullah laksanakan itu disebut sunnah muakkadah. Seperti halnya sholat qobliyah subuh, kemudian sholat malam, itu kan ya. Nah, ini Rasulullah itu selama bulan Ramadan selalu i'tikaf. Jadi tidak pernah terlewat ya saja. Ya, di sini nggak disebutkan tidak pernah. Hanya Rasulullah itu beriktikaf di akhir bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkan. Ya, sehingga Allah itu mewafatkan. Nah, kalau terjadi perang Badar di bulan Ramadan itu sekitar tanggal berapa? 16, 17 ya, berapa hari? Gitu ya. Apakah Rasulullah itu berperang itu lewat tanggal 20? Enggak, gitu kan ya? Ya. Nah, kalau lewat tanggal 20 berarti Rasulullah mungkin pernah tidaknya. Ya. Nah, sini kalimatnya tidak ada kalimat selalu.
Tapi itu pilnya pil apa? Pil mudore Ini atau pil madi? pil mudore. Pil mudore. Berarti itu istimror ya? Ya, karena ya'taqiful asro, biasa. Kalimatnya karena itu menunjukkan adalah kebiasaan. Biasa, ya. Nah, biasa Rasulullah beritikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sampai Allah mewafatkan. Nah, itu kalimat biasa itu seringnya melakukan. Ya, seringnya itu melakukan. Maka ini merupakan satu sunnah. Dan ini dilakukannya selama 10 hari ya saja. 10 hari bulan Ramadan. Ya, karena ada beberapa paham asal diam di masjid meskipun 1 malam 2 malam itikaf katanya. Ada seperti itu juga. Ya, itu bermakna itikaf. Itikaf gitu kan ya. Secara lugawi. Secara lugawi. Tapi itikaf yang Rasulullah biasa laksanakan itu ya, itu di akhir bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan. 10 hari terakhir ya. Iya. Kemudian itikaf, ya Rasulullah kan menyebutkan orang yang datang ke masjid, kemudian dia membaca Al-Quran, menunggu datangnya sholat, itu ya dinilai itikaf juga. Gitu ya. Gitu kan ya, berdiam di masjidnya itu. Ya. Nah, ini itikaf yang dimaksud di sini adalah ya itikaf yang Rasulullah biasa melaksanakan bulan Ramadan itu. Ya, itikaf yang dihubungkan dengan dengan Ramadan itu. Ramadan. Ya. Nah, kita diam 10 menit, 20 menit, itu kan itikaf juga sebenarnya itu. Ya. Itikaf juga itu kan ya. Hanya yang Rasulullah lakukan, yang biasa Rasulullah laksanakan di bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir. Tadi ada pertanyaan, kapan mulainya? Nah itu, kapan mulainya itu? Ya, kapan mulainya? Kalau memperhatikan yang namanya hari, ya dalam Islam itu, pergantian hari itu adalah dari setelah gurub, ya gurubus samsi, terbenamnya matahari, diawali dengan waktu maghrib. Nah, itu hari maksudnya itu, hari di sana itu. Ya. Jadi malam 10 hari udah masuk sebenarnya. Ya, 10 hari terakhir itu udah masuk pada waktu 10 hari. Gitu ya. Tapi dalam prakteknya Rasulullah tidak melaksanakan dari mulai maghrib. Oh, jadi bukan dari maghrib ya? Ya, walaupun harinya masuk dari maghrib, itu kan ya. Tapi yang Rasul laksanakan itu tidak dimulai dari maghrib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, kana ya'taqifu sallallahu alaihi wasallam bil asril awakhiri min Ramadana. Nabi SAW biasa beritikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Pakuntu, kata Isa, dan aku adribu lahu khobaan, membuatkan buat Nabi itu tenda. Tenda ya. Kenapa buat tenda? Kajabar Rasul yang namanya masjid nggak pakai atap, nggak ada genting gitu kan ya. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Makanya ada anjuran Rasulullah bagi ketika dalam keadaan hujan, sallu fi buyutikum, kata ya. Nah, makanya ini membuat tenda. Nah, kapan membuat tendanya itu? Gitu ya. Nah, pakuntu adribu lahu hobaan payusolli subah. Setelah buat tenda, lalu aku sholat subuh. Beres sholat subuh, summa yadkhuluhu, lalu Nabi masuk ke tenda itu. Jadi di sini mulainya kali kapan? Mulai ba'da subuh masuk tendanya itu. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima dari Aisyah. Satu hadis lagi masih dari Aisyah, riwayat Muslimnya. Ya. Karena Rasulullah SAW idza arada ayyataqifa sholal fajro summa dakhala mu'taqifahu. Rasulullah SAW apabila hendak beritikaf, sholat subuh dulu,
kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Ke tendanya tadi ya. Ya, masuk ke tempat iktikafnya itu. Jadi berdasarkan riwayat ini Rasulullah memulai dari subuh. Iya, setelah Sholat subuh dulu, kemudian masuk ke tempat itikaf. Muncul pertanyaan, gimana kalau saya mau Nah, itu tidur di masjid aja? Nggak jadi masalah. Nggak masalah aja. Cuma setarnya itu dari sana. Iya, iya. Iya, kayak mau mau umroh atau mau haji, Iya. kan ada mikot. Betul. Ya, mikot makani, gitu ya, mikot makani. Mikotnya itu, ya misalkan dari Qadrul Manazil, gitu ya. Tapi sebelum mikot, ya kita sudah di Qadrul Manazil, nggak jadi masalah, gitu ya. Iya. Nah ini juga sama, seperti itu. Ya, jadi clear ya. Nah, jadi kemudian waktu itikaf itu setelah sholat subuh. Sholat itu subuh. apa maksud. Tapi kalau kita masuk masjid misalkan pada maghrib pun itu sebetulnya nggak masalah gitu kan. Nggak ada masalah kalau dia mau tidur di masjid gitu. persiapan. Cuman gitu. kalau startnya itu tetap tadi adalah Setarnya setelah itu dari subuh. itu, pada subuh itu. Ya, baik. Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan keduanya adalah amalan apa saja? Belum dijawab, ini yang saya lagi. Oh Akhir. ya, akhirnya itu kapan? Akhirnya. Nah, akhirnya itu kan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Iya, ya. Tentunya adalah akhir Ramadan sekarang itu, ya akhir Ramadan itu adalah ya pindah hari itu. Iya. Berarti habis tanggal 30 kalau 30 hari. Iya. Nah, pas maghribnya itu berarti harinya habis. Iya. Nah, itu ya. Udah masuk ke tanggal 1 Masuk ke Syawal. tanggal 1 Syawal. Jadi Ramadan ya, terakhir. pindah tanggal 1 berarti berakhir Ramadan. Iya. Ya. Nah, ini kalau sekarang misalkan Ramadan sekarang, nah kita masuk itikaf itu mulai dari hari Jumat, Hari Jumat besok. ya, besok. Nah, mulai kapan? Pada subuh itulah. Iya. Sholat subuh di masjid itu, kemudian masuk ke tempat itikaf, itu ya. Dan nanti ya akhir Ramadan, ya hari apa? Idul Fitrinya itu hari Sabtu, ya. Jumat. Hari apa? Nah, menurut pengamatan hisab ya, berdasarkan hisab itu akhir Ramadan itu atau tanggal 1 Syawal itu adalah, maaf, bukan hari Sabtu, hari ya bulan April ya, itu tanggal 31 Maret 31 Maret hari Senin. hari Senin. Syawal itu, nah maka berarti itu berakhirnya itu adalah tanggal 30 Maret. Ya. Pas maghrib buka di masjid, beres itikaf itu. Ya, itu berdasarkan hisab itu ya Id jatuh pada tanggal 31. Tapi nanti kita menunggu ru'yah. Iya, betul. Ya, menunggu ru'yah. Sidang gitu. ini dewan. Ya, sidang isbat. Itu ya, menunggu ru'yah itu. Ya, 30 hari. Ya, tapi prinsipnya bahwa iktikaf itu berakhir adalah ketika Ramadan berakhir, nah, gitu ya. Jadi buka puasa terakhir, nah itu udah berakhir iktikaf itu, ya. Ya, baik. Nah, itu kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, amalan apa saja yang selayaknya dilakukan oleh mu'takib sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, ini amalan ya, apa saja? sebenarnya itikaf itu kan juga diam saja di masjid. Tentunya ya kalau kita diam saja, kemudian tidak berbuat apa-apa, tidur saja, ya, nah, itu kurang bermanfaat waktu. Diamnya sudah dapat pahala, diamnya saja juga. Itu kenapa? Karena adalah ya kita fokus untuk menjalankan ibadah kepada Allah, itu fokus kepada Allah, khusyuk. Nah, manfaatkan waktu itu. Nah, amalan-amalan baik apa yang bisa kita lakukan di masjid itu? Ya, tentunya dalam hal ini adalah ya sholat sunat itu.
laksanakan. Tentunya tidak sembarang. Yang penting saya mau sholat terus, enggak. Ya, sesuai dengan yang ketentuan syar'i. waktu. Ya, sholat yang syar'i. Ya, kalau sholat rawatib, duhur biasanya mungkin hanya ba'danya saja, nih qoblanya laksanakan, qoblanya 4, kemudian sholat duha, ya sholat Ramadan, sholat taraweh, itu sholat itu. Jadi mengoptimalkan ibadah yang sebenarnya biasa dilakukan. Yang kedua, misalkan apa? Baca Quran. Ya. Sabda Rasul itu kan orang yang masuk ke dalam masjid lalu dia melaksanakan baca Quran 2 ayat. Nah, baca 2 ayat itu lebih baik daripada mempunyai onta yang gemuk lagi besar. Hanya 2 ayat padahal. Hanya 2 ayat. Minimal 2 ayat. Apalagi kalau tamsil ya, tamsil. Ya, betul. Tamsil itu ilustrasi. Itu menggambarkan tentang banyaknya itu. Ya. Kan kita itu sering ya, kita kan materialistik ini ya. Jadi segala sesuatu ukuran materi ini. Ya. Jadi kalau ukuran materi itu pahala sebesar apa? Ya, Allah menyebutkan tidak sebesar onta, tapi lebih baik dari 2 onta yang gemuk lagi besar. Gitu. Berarti nilainya lebih baik. Itu. Nah, makanya apa? Baca Quran. Jadi kalau tadi itu walaupun 2 ayat, apalagi kalau beberapa ayat. Nah, kayak gitu ya. Apalagi ya kita tahu sih ya, menasehati, mendapatkan nasihat atau kita ya menasehati. Rasulullah kan biasa yang nama di masjid itu kadang Rasul menyampaikan, menasihati sahabat atau menjawab pertanyaan dari sahabat. Ketika sahabat bertanya, Rasul jawab. Gitu ya. Pokoknya semua amalan-amalan yang dinilai baik lakukan. Yang bisa laksanakan di sana. Ya, termasuk zikir-zikir juga ya. Zikir gitu kan ya, daripada ini. Makanya kalau lagi itikaf itu jangan sampai buka-buka HP, video-video yang kurang begitu bermanfaat. Betul. Ya, apalagi video-video yang sifatnya menggibah. Ya, menggibah. Sekarang kan masih masa politik. Masih membicarakan masalah-masalah politik, membicarakan si anu. Nah, lagi itikaf mah itu coba di skip. Gitu kan ya. Lebih baik fokus untuk berbuat yang baik-baik saja. Gitu. Itulah yang kebaikan, silahkan. Pokoknya segala amal yang dinilai baik ya, nah kita lakukan semaksimal mungkin, termasuk semua ibadah yang sebetulnya rutin biasa kita lakukan, tapi dalam hari biasa mungkin lebih jarang sholat sunat. Nah, sekarang lebih diintensifkan lagi ya. Kalau bulan biasa baca Qurannya sedikit, nah ketika itikaf, ketika Ramadan bacanya lebih banyak lagi. Nah, kemudian apa saja, ada nggak larangan-larangan bagi mutakib? Larangan khusus. Larangan itu keluar dari masjid. Keluar dari masjid, keluar yang tidak ada udur. Kalau udur syar'i boleh, udur mau mandi, udur mau qada hajat, BAB, BAK misalnya. Ya. Itu hanya udur itu. Bukan udur-udur yang sifatnya tidak syar'i. Jadi nggak boleh keluar ya dari area masjid ya. Nah, baiknya juga kalau makan diantar. Kalau nggak ada boleh ngambil. Ya, ngambil sedikit kalau nggak ada yang ngantar, ngambil. Hingga walaupun takziah pada orang meninggal, menengok orang sakit, orang tuanya meninggal, kalau mau itikaf nggak takziah. Nah, kalau toh mau takziah berarti batalkan itikafnya. Gitu. Ya. Nah,
Kalau dengan orang tua, misalkan orang tua yang meninggal, Iya. itu merupakan kewajiban Iya, betul. perbuatan baik terakhir kita kepada orang tua. Ya, kecuali kalau Tentunya nggak apa-apa kita batalkan itu. Ya, karena itu lebih Ya. besar juga sebetulnya Ya. pahalanya ya. Iya, dan itu juga lebih wajib gitu Iya, kan ya, iya. nilainya lebih Terkecuali baik. barangkali kalau orang lain gitu kan seperti itu ya. Jadi boleh Kalau sekiranya ada yang mensolatkan, iya, yang mengurusnya. betul. Nah, kalau tidak ada yang mengurus orang pun, Nah, berarti kita batalkan. Kita batalkan. Iya. Gitu. Nah, itu kemudian berikutnya Ustaz ini nah bicara masalah itikaf yang tadi 10 hari dengan berbagai macam aktivitas amaliyah, ibadah gitu kan. Nah, lalu kira-kira apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari itikaf itu? Hikmahnya itu apa, Ustaz? Nah, hikmahnya itu yang paling digembar-gemborkan itu, ya, itu dalam rangka diantaranya kita mengintip adanya Lailatul Qadar. Oh iya. Kalau kita dapat itu, kata Allah, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada punya amalan-amalan baik yang dilaksanakan selama 1000 bulan. 83 tahun lebih. Kalau tiap tahun kita dapat itu punya simpanan. Ya, punya tabungan, punya simpanan amal yang banyak itu. Nah, itu. Jadi artinya orang yang berintikaf itu lebih memiliki peluang yang besar daripada tidak itikaf. Ya, lebih punya peluang yang besar itu. Kemudian apa lagi kira-kira selain itu? Selain dari itu tentunya ya, di masjid itu, ya, masjid itu merupakan rumah Allah yang suasananya juga tentunya baik. Sebab Rasul itu memberikan aturan tertentu di masjid itu. Tidak boleh ada ucapan dan perbuatan yang sifatnya tidak punya nilai, yang lagau, hingga yang mengumumkan ya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masjid nggak boleh. Misalkan mengumumkan kehilangan. Kalau ada, kata Rasul ini, kalau ada orang mengumumkan kehilangan di masjid, doakan, mudah-mudahan tidak ditemukan. Ya. Kemudian ada orang mengumumkan atau menagih hutang di masjid, kata Rasulullah, pakdi nisfau, bayar setengahnya, ya. bayar dendaan. Itu. Jadi di masjid itu merupakan suasana yang baik. Makanya Maryam pun itu ketika dididik oleh Nabi Zakaria itu ditempatkan di mana? Di masjid, fil mihrab. Itu suasana yang baik. Nah, di suasana yang baik itu, pertama, kita beribadah akan lebih khusyuk. Ya. Akan lebih nyaman. Gitu ya. Lebih khusyuk, lebih nyaman. Kemudian juga tempat itu tempat yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian juga seluruh amalan yang dia dilaksanakan di masjid di waktu itikaf itu. Amalan sunnahnya, amalan wajibnya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, berjamaahnya, seluruh amal yang berhubungan dengan Allah dilaksanakan semuanya. Ya? Jadi betul-betul ini bisa mendulang pahala yang sangat banyak ya, sangat besar. Dan ini tentu saja apalagi yaitu untuk mendidik jiwa rohani kita. Ya. Jadi membangun jiwa kita, jiwa yang tenang, nyaman gitu kan ya. Gitu. Nah, bagi orang yang sudah mengalami, rata-rata itu punya kesan tersendiri, kenikmatan yang diperoleh, gitu ya. Nggak bisa dibicarakan bagaimana nikmatnya itu, rasakan. Kayak orang umroh, ya, umroh atau ibadah haji selalu ingin lagi. Kenapa? Karena suasana yang nyaman itulah. Itu di sana tidak ada
orang yang membicarakan hal yang kurang baik, kemudian tidak menyinggung orang, bahkan kalau ada orang, kalau kita misalkan ya, ini tidak sengaja menginjak kaki orang lain, orang tuh gak marah, gitu ya, gak marah. Kenapa? Karena tempat itu tidak boleh ada perbuatan yang tidak baik, gitu. Nah, di masjid itu juga seperti itu. Maka suasana jiwa itu akan terasa, jiwa yang nyaman, jiwa itu yang tenang, itu. Dan tidak perlu kita gimana ini bentuk kenikmatannya. Nikmat itu tidak perlu diucapkan, dirasakan. Ya, bagi orang yang mengalami akan merasakan kenikmatan tersendiri ketika beriktikaf. Dan kalau orang yang pernah mencoba pasti ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Yang belum mencoba, yang belum mencoba, kadang-kadang mau iktikaf, aduh terganggu. Ini waktunya sibuk belanja, sibuk ikhtiar segala macam itu. Ya, kalau kebiasaan di orang Arab itu sampai sekarang ini kan, ya mereka bekerja itu, ya 1 bulan tuh satu bantu sisihkan, tidak ada kerjaan Ramadan itu ya. Jadi khusus untuk ibadah Ramadan. Iya. Seperti juga amalan-amalan. Jangan merasa rugi. Umroh saja 10 hari meninggalkan bisa. Apalagi orang yang suka rekreasi. Ke Singapura berapa hari? Ke sini berapa hari? Menghabiskan waktu. Itu untuk dunia. Nah, ini adalah untuk membangun jiwa yang nyaman, tenang itu. Nah, itu ya, coba sisihkan waktu. Cuma 10 hari dalam setahun. Ya, masa nggak bisa menyisihkan waktu? Gitu. Ya, bagaimana nikmatnya? Rasakan aja. Memang tidak perlu bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi orang dapat merasakan tersendiri itu. Ya, Ustadz, terima kasih. Ini sudah kita mendapatkan penjelasan, ya, pencerahan mengenai hal-hal seputar iktikaf yang ini pun banyak ditanyakan di kalangan masyarakat. Sahabat Ramadanpedia yang dirahmati Allah, rupanya untuk Ramadanpedia edisi kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit dan kita tutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.